Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, terima kasih karena kalian hari ini semangat. Semoga nanti tetap sampai pulang tetap semangat belajar ya. Ya. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran, marilah kita untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim. Nah, sekarang agar kita lebih mencintai negara Indonesia dan membangkitkan semangat nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri. Satu orang memimpin. Silakan, Dek. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian. Nah, apabila ibu mengabsen nama kalian, menyebutkan nama kalian, kalian jawabnya dengan apa yang dimakan pada pagi hari. Mengerti? Misalkan Reren, saya makan daging Bu. Siap? Ibu akan mulai dari Anissa. Anissa makan kangkung. Ya, Citra telur, Dea roti, Ikra sakit, Eis sayur apa Is? Sayur bayam. Pahmi telur, Haya telur, Ica tahu tempe. Ya, terima kasih. Yang tidak hadir 2 orang.
Kita doakan kepada teman kita agar cepat sembuh. Yang sakit semoga besok bisa kembali lagi ke sekolah. Nah, untuk sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menanyakan emosi terlebih dahulu. Emosi dari rumah sampai sekolah. Emosi apa yang sedang kalian rasakan dari rumah sampai ke sekolah? Ada yang ingin mengekspresikan emosinya? Silakan, siapa? Silakan, Randi. Dari rumah sampai ke sini tidak sabar ingin belajar ini. Oh, tidak sabar ingin belajar. Tepuk tangan buat Randi. Kelompok ini ada nggak emosi yang dirasakan? Fahmi, emosi dari rumah sampai ke sekolah? Apakah senang? Apakah kesal? Senang karena diberi jajan banyak. Ya, tuh Fahmi dikasih uang lebih banyak dari hari biasanya. Kelompok ini ada nggak yang mau menjelaskan emosi? Ada? Atip? Sep? Silakan. Sedih? Sedih? Kenapa sedih? Dimarahi ibu. Tuh, kenapa dimarahi ibu? Pagi-pagi udah dimarahi ibu. Makannya lambat. Tuh, Yosep dimarahi ibu makannya lambat. Kalau pagi-pagi sebelum ke sekolah harus makan sarapan terlebih dahulu agar semangat. Kita minggu kemarin telah membahas apa? Ada yang ingat? Bagian-bagian tumbuhan. Kalian sudah ditanya oleh ibu, mana akar, mana batang, mana daun, mana bunga, mana buah. Nah, sekarang ibu ada lagu fungsi bagian tumbuhan. Semangat nyanyinya, semangat. Fungsi bagian tumbuhan. Sekarang tadi ibu sudah bertanya. Tadi pagi kalian makan apa? Ada yang makan kangkung, makan sop, sayur, makan apa lagi? Telur. Terus nugget, sosis. Nah, sekarang yang kalian makan itu rata-ratanya berasal dari mana? Dari tumbuhan. Nah, kalian tahu nggak perbedaan tumbuhan dengan hewan apa? Perbedaan tumbuhan dengan hewan? Apa yang tahu silahkan. Perbedaan kalau tumbuhan gimana? Hewan gimana? Silahkan Randi. Kalau tumbuhan tidak bisa berjalan, hewan bisa berjalan. Tumbuhan bisa berjalan, tidak bisa berjalan, hewan bisa berjalan. Ada lagi? Tumbuhan bisa membuat makanan sendiri. Ya. Tidak bisa membuat makanan sendiri. Ya, tumbuhan bisa membuat makanan sendiri, sedangkan hewan tidak bisa membuat makanan sendiri. Fungsi tumbuhan untuk manusia apa? Makanan. Untuk dimakan. Terus apa lagi? Selain dimakan oleh manusia? Dijadikan obat herbal. Contoh untuk obat herbal apa? Apa, ada yang tahu? Ica? Jahe. Terus kunyit, sereh. Nah, itu tumbuhan yang bisa dijadikan obat herbal. Nah, sepertinya banyak ya fungsi tumbuhan untuk manusia. Untuk daun, yang tadi daun fungsinya untuk apa daun? Jadi untuk fotosintesis. Nah, kita bisa menghirup oksigen yang dikeluarkan dari daun. Kalau kita duduk ketika siang hari terik panas, terus kita duduk di bawah pohon, apa yang dirasakan? Adem. Tuh, kenapa adem? Karena banyak
Oksigen. Nah, berasal dari daun, yang dikeluarkan daun. Nah, untuk sekarang tujuan pembelajarannya yaitu bisa dibaca oleh semuanya. Kita hari ini dengan mengamati video dan media konkret, nanti kalian akan melihat video. Terus media konkretnya Ibu sudah bawa tumbuhan. Kalian nanti mengamati atau mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan tepat. Ya, dengan tepat. Nanti fungsi akar sebagai apa, fungsi batang sebagai apa. Yang kedua, dengan pembelajaran berbasis proyek dan diskusi kelompok. Nanti kalian akan membuat sebuah proyek. Nanti kita akan membuat herbarium tumbuhan. Nah, kalian bisa membandingkan bagian-bagian tumbuhan dengan tepat. Nanti Ibu akan memperlihatkan mana bagian tumbuhan, daun, batang, bunga, nanti ada yang maju ke depan. Nah, sebelumnya Ibu akan mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang telah kita buat atau kita sepakati, yaitu kebersihan. Masih ingat? Ingat. Apa keyakinan kelasnya? Kebersihan menjadi tanggung jawab semua siswa atau warga sekolah. Nah, nanti kita akan membuat herbarium, pasti ada sampah-sampah plastik yang digunting atau sisa-sisa tumbuhan. Nah, nanti kalian harus membereskannya kembali. Nanti seperti semula harus bersih. Nah, untuk membangkitkan semangat lagi, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Ya, ice breaking, tepuk semangat, bisa nggak? Bisa. Kita mulai, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha ma, aha aha mat, aha aha semangat. Sudah semangat? Sudah. Tadi yang dimarahi Ibu sudah semangat belum? Semangat ya, kita akan belajar IPAS bersama-sama. Nah, di sini Ibu membawa tumbuhan, 2 tumbuhan nih. Ada yang mau ke depan menjelaskan atau menjawab pertanyaan, silahkan. Silahkan Anissa. Anissa mau yang mana Anissa? Yang ini. Tunggu. Ini ada yang tahu nggak tumbuhan apa nih? Tidak. Ini yang warna putih sering melihat nggak di mana? Di mana? Pinggir jalan. Di pinggir jalan tuh. Ibu juga ngambilnya dari pinggir jalan nih tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah. Silakan Anissa untuk menyebutkan bagian-bagian tumbuhan sambil ditunjuk boleh. Akar, Batang, daun, bunga. Betul tidak? Betul. Anissa menyebutkan bagian-bagian tumbuhan yang dipegang Ibu. Nah, di sini walaupun bunganya sudah layu, kelihatan nggak warna putih bunga? Kelihatan. Silahkan duduk Anissa. Tepuk tangan dulu buat Anissa. Satu lagi, siapa yang akan ke depan? Sok, silahkan Randi. Silahkan ke depan. Tahu ini tumbuhan apa? Tumbuhan apa? Cengek, cabe. Silahkan tunjukkan bagian-bagiannya. Akar, batang, daun, buah. Ya, tepuk tangan buat Randi. Nanti kalian akan dijelaskan di video tentang jenis-jenis akar dan jenis-jenis tulang daun. Nanti kalian menyimak video. Nah, sambil melihat video, Ibu akan membagikan dulu materi. Buat kalian baca, ada yang melihat video, ada yang melihat materi untuk satu. Silakan yang mau baca-baca sama melihat video. Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Boleh sambil mencatat, yang penting-pentingnya dicatat. Coba memperhatikan gambar tumbuhan tersebut. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun,
kalian sudah melihat video tentang bagian-bagian tumbuhan. Apa itu herbarium tumbuhan? Herbarium adalah koleksi spesimen tumbuhan. Kalian punya koleksi nggak di rumah? Punya. Punya koleksi apa, Randi? Bunga. Bunga. Yang di mana? Di pot. Ya, di pot tuh. Mamah Randi suka menanam bunga di pot. Sekarang juga herbarium atau herbarium tumbuhan bisa dijadikan untuk koleksi, nanti bisa ditempelkan untuk hiasan dinding. Nah, untuk fungsinya, fungsi untuk herbarium yaitu yang pertama sebagai sarana identifikasi tumbuhan, yang kedua sebagai media pembelajaran. Nah, yang ketiga sebagai pembaharuan atau melengkapi database keanekaragaman tumbuhan di kawasan tertentu. Yang terakhir sebagai koleksi atau hiasan dinding. Nah, sekarang kalian fungsi yang kedua tuh apa? Sebagai media pembelajaran. Nah, kalian akan membuat herbarium sebagai media pembelajaran agar bisa mengidentifikasi bagian tumbuhan. Nah, kita lihat contohnya. Contoh herbarium. Ada yang pernah melihat gak? Ada yang punya di rumah? Jian ada? Punya siapa Jian? Punya kakak. Kakaknya sekolah apa? Bekas apa? Bekas kuliah? SMA. SMA. Nah, itu kakak Jian pernah membuat herbarium tumbuhan. Nah, sekarang juga kalian akan membuat herbarium tumbuhan. Nah, ada yang ditempel di figura. Nanti bisa dijadikan hiasan di dinding. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan menjawab pertanyaan terlebih dahulu dari yang tadi video. Coba silakan dibaca. Akar itu seperti spons. Jawabannya betul atau salah? Benar. Jadi akar itu bisa menyerap air dari dalam tanah. Walaupun kelihatannya keras, tapi dia bisa menyerap air dari dalam tanah, air dan zat mineral. Selanjutnya, semua batang bertekstur keras, kuat, dan berwarna coklat. Betul atau tidak? Salah. Kenapa salah? Karena ada batang yang berwarna hijau. Nah, yang seperti ini nih, Ibu bawa batangnya yang berwarna hijau. Tadi dijelaskan di video batang hijau itu batang apa namanya? Batang basah. Selanjutnya, bentuk daun beragam dan unik, bahkan ada yang berbentuk seperti jari. Betul salah? Benar. Contoh daun yang seperti jari itu daun apa? Daun singkong. Daun yang seperti jari. Daun yang seperti jari contohnya daun singkong. Tulang daunnya yang menjari ya. Terus selanjutnya tentang bunga. Bunga yang indah dan unik merupakan hasil dari penyerbukan. Betul salah? Benar. Tadi di lagu bunga sebagai alat apa? Nah, sebelum berkembang biak, bunga itu melakukan penyerbukan terlebih dahulu. Sekarang kita akan membuat proyek herbarium tumbuhan. Nanti misalkan kalian membuat herbarium atau menempelkannya, nanti daunnya dipersiapkan di ini dulu, diratakan dulu daunnya. Nah, sebelumnya kita akan membuat kesepakatan terlebih dahulu. Kira-kira waktunya berapa menit kalian bisa membuat? 10 menit? 15 menit cukup? Nanti kita akan dilanjut dengan presentasi. Nah, Ibu akan membagi dulu kelompok. Duduknya sudah berkelompok? Nah, Ibu akan membagikan kelompok terlebih dahulu. Kelompok 1, yang ini kelompok 1 nih. Kelompok 2. Kelompok 3. Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu.
Dibaca LKPD-nya ya. Di sini ada petunjuk pengerjaan. Dibaca dari nomor 1. Yang pertama, tulis dulu yang bagian nulis siapa? Satu orang yang bagian nulis di kelompoknya masing-masing, silahkan ditunjuk. Silahkan siap dan bahannya disiapkan. Sudah ada semuanya lengkap di kelompok 1? Sudah ada gunting, selotip, pak selotip ya, agar tidak geser-geser. Nah, setiap daun dikasih selotip. Tunggu dulu. Yang di sini satu. Ditempelkan agar tidak jatuh atau gerak-gerak. Silakan yang kesulitan boleh membantu temannya. Nih, yang ini belum tuh, masih bisa dibuka, dirapikan. Ya, coba dilihat. Habis sejajar. Kelompok 2 selesai. Kalau sudah selesai, kalian bandingkan herbarium punya teman sekelompok. Lihat, ada di situ di LKPD. Daunnya sejajar, ada yang menyirip, ada buah nggak, ada bunga nggak, akarnya. Coba dilihat di LKPD. Bandingkan sama teman sekelompoknya, nanti ditulis, dijadikan bahan untuk presentasi. Kalau ada bunga ditulis ada bunga, kalau tidak ada bunga. Sudah selesai? Serabut. Tuh lihat semuanya. Semuanya serabut. Nah, untuk presentasi ke depan, Ibu akan membagi kelompok. Nah, di sini sudah ada di depan. Kita lihat kelompok yang pertama. Kelompok berapa yang tampil pertama? Sudah dipersiapkan yang jadi moderator? Ya, ini dilihat ke depan, kelompok berapa yang pertama? Kelompok 3 pertama tuh. Untuk kelompok yang kedua, kelompok 2. Berarti yang ketiga kelompok 1. Dimulai dari kelompok 3, terus kelompok 2, kemudian kelompok 1. Silakan untuk diperkenalkan dulu nama kelompoknya siapa saja. Waalaikumsalam. Silakan. Akar tunggang dan akar terakhir. Semua batangnya basah, ada yang menyirip dan sejajar. Ada yang menyirip sejajar, terus Tidak ada bunga atau buah. Lanjut. Coba dilihat semuanya yang sejajar tuh, punya Yosep sejajar. Ada yang melengkung, menyirip. Sudah? Adalah yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Silakan yang mau bertanya ke kelompok 1. Kelompok 2 mau bertanya. Kelompok 3 silakan. Fungsi bunga. Katanya mau bertanya dari kelompok 2, fungsi bunga untuk apa? berkembang biak. Berkembang biak. Selain berkembang biak untuk apa lagi? Bunga. Kalian suka bunga nggak? Ngambil bunga? Fungsinya untuk apa? Menjadi hiasan. Ada yang menanam bunga di rumahnya? Orang tuanya ada yang nanam bunga? Nah, itu sebagai hiasan juga. Nah, untuk pertanyaan sudah, silakan tutup dulu. Terima kasih.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk wow. Wow. Nah, untuk yang sekarang kita sudah presentasi, kita akan refleksi terlebih dahulu. Nah, pengalaman. Ada yang mau mengacungkan tangan tentang pengalaman? Setelah ya, silakan Reren. Senang Bu karena sudah membuat herbarium. Ya, pengalaman belajar hari ini Reren senang karena sudah membuat herbarium. Sebelumnya sudah pernah membuat belum? Belum. Nah, seperti itu. Terus kesimpulan dari proyek hari ini, fungsi herbarium itu untuk apa? Tadi untuk mengawetkan tumbuhan, terus menjadi hiasan dinding atau di rumah, terus untuk koleksi. Nah, seperti itu. Nah, itu kesimpulan dari proyek herbarium. Terus setelah mengikuti pembelajaran hari ini, perasaan kalian gimana? Senang. Kenapa senang? Karena sudah membuat herbarium ya, Sep. Tadi kesal, sekarang sudah senang, Sep. Senang tuh ya, Sep sudah senang. Nah, kemudian kesimpulan dari keseluruhan kita ya, dari tadi sudah belajar yang melihat video, kesimpulannya yaitu setiap tumbuhan memiliki fungsinya masing-masing. Nah, seperti itu. Yang berfungsi untuk manusia, akar fungsinya untuk menyerap. Buat manusia fungsinya untuk apa? Selain menyerap akar, menyerap air. Yang cadangan makanannya di dalam tanah apa? Ubi. Nah, ubi itu kan akar, nanti bisa dimakan oleh manusia, berarti bermanfaat untuk manusia, seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar soal. Kalian nih sudah ada di belakang, tinggal dibagi kertasnya. Soalnya dikerjakan satu orang. Kertasnya di belakang, tinggal dibagi. Bagi. Bergantian. Mengapa tumbuhan? Tadi sudah dijelaskan mengapa tumbuhan penting. Kalau udah selesai dikumpulkan per kelompoknya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang fotosintesis. Nah, fotosintesis tadi terjadi di mana? Di daun. Fotosintesis terjadi di daun. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang fotosintesis. Nah, untuk penutupnya kita menyanyikan lagu daerah dari Jawa Barat, lagu Tokecang. Silakan berdiri semuanya. Tokecang. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Menurut keyakinan kelas yang tadi sudah rapi semuanya, tolong dibereskan. Terima kasih semuanya. Semoga ilmu yang diberikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Semuanya sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.